Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Bertemu kembali dengan kami, Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan telah membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh sehat. Dan marilah kita berdoa kepada Tuhan, mensyukuri Tuhan dan sekaligus menyerahkan waktu ini agar kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan telah memberkati istirahat malam kami dan tiba waktunya bagi kami untuk bersyukur dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa cuaca sedikit kurang bersahabat karena ada hujan. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa firman Tuhan tetaplah kita akan renungkan pada pagi hari ini. Dan saya mengambil firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan dari Injil Lukas pada pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku memberikan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dengan tema Marta dan Maria, melayani dan bersekutu. Saudara-saudara, banyak orang pada hari-hari ini, bahkan juga kami dan juga rekan-rekan para pelayan Tuhan, yang terkadang tidak bisa lagi membagi waktu dengan baik, di antara harus melayani dan juga bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara rumah tangga. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak di antara kita yang sudah terlalu sibuk dalam pelayanan, sehingga sampai-sampai mengurangi waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Pulang ke rumah sudah tengah malam atau sudah waktu malam dan sangat letih, dan pada akhirnya berkata sudah terlalu lelah, berdoa saja cukup beberapa menit lalu tidur. Besok pagi bangun juga melakukan hal yang sama karena sudah tergesa-gesa harus mengerjakan aktivitas lainnya. Dan itu mungkin bukan hanya terjadi bagi kami yang melayani Tuhan, tapi juga bagi yang bekerja. Terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang bekerja. Nah, kemudian pagi-pagi sudah pergi bekerja, pulang malam. Tidak ada lagi waktu atau bahkan hanya sedikit waktu diberikan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, salah satu tujuan dari kegiatan kita, pelayanan kita di pagi hari seperti ini adalah agar kita semua, baik kami bahkan juga saudara-saudara yang mendengarkan, agar kita semua memiliki waktu yang cukup untuk memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan itu perlu, tetapi bersekutu dengan Tuhan itu jauh lebih perlu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Di sini kita lihat bahwa ketika Yesus berjalan, dalam perjalanan mungkin sudah letih sekali, lalu Marta menjamu dia di rumahnya. Jadi sesungguhnya kalau kita membaca bahasa aslinya, lebih mudah dipahami ketika kita membaca ini dengan bahwa Marta mengajak Tuhan atau menjamu Tuhan di rumahnya. Berarti meminta Tuhan untuk masuk ke rumahnya dan dijamu makan dan minum di sana. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Yesus masuk ke sana, maka Marta dengan begitu sukacita, dia langsung menyiapkan segala sesuatu makanan dan minuman melayani Tuhan. Tetapi saudaranya yang bernama Maria justru mengambil suatu komitmen untuk dia duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan. Bahwa seolah dalam pikirannya bahwa kesempatan ini langka,
Kesempatan ini penting untuk saya mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, ketika Marta telah sibuk sekali dan bahkan mungkin sudah lelah dan merasa mungkin di dalam hatinya, mengapa saudaraku ini biarkan aku bekerja sendirian? Tapi dia tidak mengatakannya kepada Maria, dia langsung berkata kepada Tuhan. Dikatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku biarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia meminta suatu advice, meminta suatu dorongan dari Tuhan agar Maria juga turut serta membantu Marta di dalam menyiapkan segala sesuatu tentang makanan dan minuman itu. Lalu kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan justru membela dan memberikan jawaban yang sangat berbalik atau bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Marta. Justru dia berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagi Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Marta. Bagi Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah perbuatan yang sangat luar biasa, bahwa dia mau bersekutu dengan Tuhan. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Karena bagi Yesus Tuhan, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau soal masalah lapar dan haus, Tuhan sendiri bisa membuat batu menjadi roti. Dia tidak kekurangan atas makanan dan minuman, dia mampu melakukan segalanya. Oleh karena itu, tujuan kedatangannya adalah untuk melayani. Bahkan ketika tujuan dia datang ke rumah Marta pun, dia ingin agar Marta dan Maria bersekutu dengan dia, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh dia. Tetapi Marta telah mengambil suatu keputusan yang salah, dan Maria mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang benar. Dia mengambil posisi untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang terpenting menurut Tuhan. Dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bekerja itu penting. Saudara yang terkasih nama Tuhan, melayani itu penting juga dan sangat penting. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan abaikan perkataan Tuhan pada bagian ini. Tuhan ingin kita duduk di bawah kakinya, mendengarkan suaranya, dan juga berkomunikasi, bercakap-cakap dengan dia melalui doa kita. Artinya apa? Tuhan ingin agar kita memiliki dan juga melihara persekutuan kita yang erat dengan dia. Mendengar firman Tuhan, berdoa, dan memuliakan Tuhan. Disitulah kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita berbicara kepada dia melalui doa kita. Saudara-saudara, lakukan ini tiap hari, karena Tuhan sangat mengingini orang yang bersekutu kepada dia. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang bersekutu dengan dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kami semua agar kami menjadi orang-orang yang bersekutu kepada Tuhan. Bukan semata-mata sibuk dengan pekerjaan dunia, bukan semata-mata sibuk dengan pelayanan-pelayanan kami yang mengabaikan persekutuan kepada Tuhan. Sesungguhnya kami tahu bahwa melayani itu penting, tapi Tuhan, bahwa bersekutu dengan Engkau jauh lebih penting lagi. Sebab itu ya Allah, kami tolonglah kami untuk kami dapat mengambil keputusan yang terbaik sama seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara kami Tuhan yang akan pergi beraktivitas, berkati mereka sepanjang hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan nyata bagi mereka semua. Dan bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan mereka ya Bapa. Yang lemah biarlah Tuhan menguatkan mereka. Yang mereka kekurangan Tuhan cukupkan dan beri mereka kelimpahan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara aku terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitas masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sampai ketemu kembali pada edisi berikutnya dalam Good News TV. Tuhan memberkati.